Agama kamu apa? Kenapa sih harus nanya agama? Loh, gak apa-apa dong, kan nanya agama doang. Tapi kan nanya agama tuh sensitif. Loh, kenapa sensitif? Kan itu pertanyaan yang biasa aja. Kenapa gak boleh ditanyakan? Kenapa juga gak mau ditanya? Konon katanya nanya tentang agama itu adalah pertanyaan yang erat secara kultural di Indonesia. Agama tuh penting banget ya di konteks budaya kita, karena agama bukan cuma jadi urusan personal antara kita dan Tuhan gitu, tapi bisa jadi keputusan penting dalam level komunal gitu. Ya bisa jadi buat ngajak Jumatan bareng atau ke gereja bareng, atau ya buat kepentingan lain gitu. Konon konflik pernikahan beda agama juga termasuk khas budaya kita gitu. Di belahan dunia lain cinta lintas agama tuh nggak masalah. Nah sebelum lanjut aku mau berterima kasih dulu sama teman-teman yang join membership di channel Forbidden Questions. Means a lot to me, sangat membantu aku untuk bisa produktif konten. Buat yang belum jadi member, kamu bisa dukung channel aku dengan Rp19.000. Rp19.000 kamu bisa akses konten-konten eksklusif yang aku kurasi dengan mempertimbangkan tingkat sensitivitasnya. So far ada 10 video. Ada tentang dampak doa pada realitas, kritik terhadap otoritas ulama, ada tentang mempertanyakan asal Tuhan, ada juga konten spekulatif tentang siapa yang menghamili Ibu Maria, dan masih banyak lagi, dan aku juga akan produksi terus ya. 19.000 tuh hitung-hitung kayak jajanin aku kopi susu sebulan sekali ya udah sih. Lanjut ke topik ya. Kalau mau mikirin kenapa pertanyaan agama itu bisa sensitif, aku rasa itu bisa dipahami ya. Dan buat yang merasa itu pertanyaan yang biasa aja, yang harusnya nggak sensitif, itu juga bisa dipahami. Gini-gini, meskipun agama itu adalah identitas diri yang penting, sekaligus identitas kelompok yang penting, nggak semua orang merasa nyaman menyematkan agama menjadi bagian dari identitasnya. Gak selalu karena dia nggak sepenuhnya taat atau percaya pada agamanya, tapi bisa jadi dia menghindari karakterisasi yang melekat pada agama itu. Perlu diingat gak semua orang loh bangga sama agamanya ya karena alasan apapun ya. Bisa jadi karena stigma atau stereotip yang melekat, atau karena kelakuan orang-orang sesama agamanya yang bikin dia malu gitu, yang malu-maluin. Jadi dia enggan untuk diasosiasikan dengan komunitas agama itu gitu. Nah bayangin aja kalau misalnya aku Yahudi sementara lagi terjadi genosida di Palestina sana dan seluruh dunia menyaksikan, aku akan sangat gak nyaman melekatkan Yahudi sebagai identitas diriku, karena karakteristik Yahudi yang melekat akibat konsekuensi tragedi yang sedang berlangsung. Atau bisa jadi juga identitas agama dia apa gitu, tapi dia gak meyakini itu gitu, makanya gak nyaman ditanya agama. Atau bisa juga dia itu bagian dari komunitas agama yang sangat-sangat minoritas, atau bahkan mungkin agama yang belum diakui negara gitu. Jadi nunjukin diri kalau kita beda tuh emang ngasih rasa nggak nyaman loh. Kayak seolah menyatakan diri bahwa aku tuh bukan bagian dari golongan kamu gitu, gue tuh lalu beda gitu. Nah dalam interaksi untuk upaya social bonding kan biasanya kita nyari kesamaan ya, kesamaan hobi, kesamaan pemikiran dan sebagainya. Jadi menyatakan diri kalau agama kita beda tuh kayak kita lagi ngasih garis pembeda yang jelas gitu. Dan wajar kalau itu ngasih rasa was-was, apalagi kalau lawan bicaranya nggak familiar sama background kita, atau malah kita takutnya tuh terkenalnya agama kita punya stereotip yang buruk di komunitas agama lain, kan takut dijudge, itu wajar ya. Atau bisa jadi juga dia nggak nyaman untuk menyampaikan identitas agamanya karena khawatir terhadap potensi diskriminasi. Ini sangat bisa dimaklumi apalagi misalnya dia tinggal di daerah yang rawan konflik agama atau pernah punya pengalaman diskriminasi. Kenapa diskriminasi agama bisa terjadi? Ya kebanyakan karena awalnya pasti karena prasangka ya sih. Kita udah berprasangka bahwa orang lain yang di luar komunitas agama kita nih bahaya gitu, atau pemikirannya bahaya. Sehingga ya kita jaga jarak, gak mau ngobrol, gak mau bergaul, jauhin aja gitu, diskriminasiin aja, dan jadinya prasangkanya jadi tambah kuat. Nah kalau misalnya ada orang tertentu yang aware nih kalau identitas agamanya membuat dia rawan didiskriminasi, ya wajar kalau dia jadi ngerasa gak nyaman. Dan mungkin pertanyaan sesimpel agama kamu apa itu bisa terasa kayak lagi diinterogasi. Takutnya pertanyaannya ini ada muatan prasangkanya gitu. Aku punya cerita lucu. Jadi teman baikku, sebut saja namanya Oki, dia kan Kristen ya. Suatu hari dia bilang ke seorang satpamnya itu lagi ngingetin dia untuk Jumatan, dan Oki bilang, saya Kristen pak. Terus satpamnya bilang, oh nggak apa-apa gitu. Nah ya kan emang nggak apa-apa ya, tapi aku ngerasa cerita ini tuh lucu banget, respon ini lucu banget.
Masih ceritanya Oki, di lain kesempatan Oki pernah ketemu bapak pengungsi banjir Bantar Gebang dan dia lagi ke sekre kampus untuk minta bansos. Fast forward di tengah percakapan, Oki bilang dia Kristen dan bapak itu bilang, oh suami saudara saya juga ada yang Kristen gitu. Ya oke, mungkin si bapak ini nggak kenal banyak orang Kristen, jadi makanya dia mention itu, tapi jadinya awkward ya nggak sih? Ya terus apa gitu, kalau ada saudara yang Kristen terus apa? Nah dari sejak aku mulai ngonten di channel Following Questions, aku sering banget ditanya, agamanya apa mbak gitu, agamanya apa dek gitu. Jadi banyak juga yang berasumsi kalau aku itu Kristen, ada yang berasumsi aku itu anti Islam, ada yang berasumsi aku anti agama, ada yang berasumsi kalau aku ateis atau agnostik. Jadinya aku pribadi ngerasa nggak nyaman ya kalau tiap aku menyampaikan suatu wawasan atau gagasan, aku harus menyertakan identitasku yang kadang nggak selalu relevan sama kontennya. Apalagi tujuan utama aku konten kan bukan dakwah ya, aku nggak memposisikan diriku sebagai penceramah atau si paling tahu atau si paling logis gitu. Jadi malahan aku akan seneng banget kalau ada audiens yang memperkaya konten aku atau punya bantahan bagus buat argumen aku gitu. Dan soal anti Islam atau anti agama, kalau teman-teman yang banyak nonton video aku mungkin nggak ya bahwa yang aku kritik itu bukan agamanya tapi sifat anti ilmu pengetahuan dan anti kemanusiaan yang kadang-kadang merupakan bagian dari manifestasi beragama. Emang ada orang yang anti ilmu pengetahuan dan anti kemanusiaan karena semangat agama? Ya ada. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas, kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Bahkan mungkin banyak ya orang yang beragama tanpa memiliki kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan nilai kemanusiaan. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Dan kalau aku terkesan anti Islam mungkin karena banyak kritik aku itu sasarannya ke Islam dan masyarakat Muslim ya. Karena ya itu yang familiar buat aku. Terus kan kadang dibilang yang adil dong kritik agama lain juga. Aku kritik juga kok, tapi porsinya nggak bisa lebih banyak atau lebih dalam daripada konten tentang Islam karena pengetahuan dan pengalamanku ya terbatas di ajaran Islam dan tradisi Islam. Kalau aku punya wawasan di luar khazanah keislaman itu biasanya merupakan perpanjangan dari aku belajar Islam gitu. Ya itulah kenapa hard case yang aku sering kasih dalam konten-konten aku seringnya agama Islam. Ya selain itu juga kan Islam kan agama mayoritas di sini ya. Jadi harapannya juga pakai contoh Islam tuh harapannya supaya lebih relate sama audiens yang juga bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi aku tuh ngerasanya kalau nggak ada keperluan teknis dan pragmatis, aku pribadi sejujurnya males kalau ditanya agamanya apa. Dan bukan karena sensitif ya, tapi ya terus apa gitu. Kalau aku agamanya apa emang kenapa gitu sih. Kalau urusannya sama konten misalnya, apakah misalnya agamaku apa gitu, itu akan mengubah nilai kebenaran atau mengubah level kuatnya argumen aku kan nggak juga. Kalimat-kalimat yang aku sampaikan akan tetap begitu dan aku akan berusaha seobjektif mungkin dan aku memang menghindari favor ideologi tertentu. Intinya value utama yang aku tawarkan di channel ini adalah seeking knowledge and wisdom ya. Ini so keren banget ini, tapi ini value utamanya gitu. Jadi segala apapun yang menghambat pencarian ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan itu tentunya akan jadi sasaran kritik dari aku. Ini so iya banget, tapi itulah idealisme aku ya. Tapi kalau ada keperluan untuk nanya agama, gimana dong? Ya udah ya tanya aja. Atau kalau aku sih biasanya pakai alternatif pertanyaannya kayak gini ya, supaya nggak terdengar kayak menyerang personal gitu. Jadi pertanyaannya biasanya aku bikin gini, background agama di keluarga kamu apa gitu? Atau kamu dibesarkan dengan ajaran dan nilai agama apa? Nah kayaknya kayak gini tuh lebih sopan ya, kayaknya ya, nggak tahu juga nih. Kalau menurut kamu gimana? Punya alternatif pertanyaan nih yang lebih oke nggak? Terus aku pengen nanya dong, ditanya agama tuh risih nggak sih buat kamu, terutama buat yang non muslim? Cerita dong di kolom komentar. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.